Halo, selamat pagi sahabat Genbi Nusa Tenggara Barat. Kami dari Divisi Pendidikan akan melaksanakan kegiatan podcast ya, dengan tema mewujudkan generasi milenial cerdas, kreatif, dan informatif selama pandemi COVID-19. Mungkin sebelum kita masuk kepada ranah substansi yang lebih jauh, ada lebih baiknya kita berkenalan dulu sama materi kita pada pagi hari ini. Baik, yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Bang Farhat Abdullah sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Sumbawa, berkaitan dengan tema yaitu mewujudkan generasi milenial yang cerdas. Maka lebih penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu milenial ini apa gitu, sehingga kita akan melahirkan pembahasan-pembahasan yang cukup menarik. Nah, mungkin dari hal itu, menurut Bang Farhan, menurut kacamatanya Bang Farhan ini, bagaimana memandang milenial ini? Ya, terima kasih Rian ya. Ya. Terima kasih Mas Rian. Saya manggilnya Mas saja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Genbi Nusa Tenggara Barat, Komisariat Universitas Samawa yang telah percaya kepada saya untuk berbincang, berdiskusi ya. Jadi ini diskusi biasa, tidak bermaksud menggurui. Saya hanya berbagi apa yang saya dapat. Tentunya merasa terhormat sekali saya pribadi karena bisa dipercaya oleh teman-teman Genbi Universitas Samawa untuk hadir mengupas tentang apa sebenarnya peran milenial di masa pandemi, terutama di bidang pendidikannya. Nah, berbicara soal milenial, Mas Rian, jadi generasi ini, istilah milenial itu sudah muncul, kita baru-baru dengar ini semenjak tahun 2018-an itu kita sudah mulai mendengar milenial. Nah, kalau berdasarkan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu generasi itu dibagi menjadi 4 generasinya. Yang pertama itu ada generasi X. Generasi X itu generasi yang lahir tahun 1960-an, rentang tahun 1960-an sampai tahun 1980-an. Namanya generasi X. Ciri-cirinya generasi X itu ya pada saat itu bisa bayangkan kan, dari 1960-an sampai 1980-an itu perkembangan teknologi belum sampai sebesar sekarang. Kemudian di atas generasi X itu ada namanya generasi Y. Inilah generasi kita sekarang, generasi milenial. Jadi teman-teman yang lahir rentang tahun 1980-an sampai tahun 2000 itu disebut generasi milenial atau generasi Y. Kita sekarang, Mas Rian, tahun berapa lahirnya? Ya, saya lahirnya tahun 2000. Tahun 2000 berarti masuk generasi milenial sama seperti saya. Mungkin orang tua kita, paman kita, bibi kita, kakak kita, dan semuanya itu bisa dikatakan masuk ke generasi milenial atau generasi Y. Di atasnya generasi milenial itu ada generasi Z. Generasi Z itu lahir rentang tahun 2000-an sampai dengan tahun 2010. Itu disebut generasi Z. Nah, di atasnya lagi, cirinya generasi Z ini itu mereka lahir di perkembangan teknologi itu sudah besar. Mereka hidup berdampingan dengan teknologi. Mereka bersahabat dengan teknologi. Hidup mereka sebagian besar ya ada pengaruh teknologi yang lebih besar. Contohnya nih, siapa coba yang lahir tahun 2000-an sampai tahun 2010, rentang segitu yang tidak punya sosial media? Saya rasa punya semua ya. Atau Mas Rian punya kan? Pasti punya kan? Ya. Artinya generasi yang lahir tahun itu ciri-cirinya itu serba instan. Beda dari generasi milenial. Kita generasi milenial disebutkan beda. Kita nggak semua serba instan. Artinya kita masih mau menikmati proses. Kemudian untuk mencapai hasil seperti itu, kita tidak serba bim salah bim kita mau jadi. Di atas generasi Z ada namanya generasi Alpha. Ini berdasarkan buku Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diterbitkan itu. Generasi Alpha. Generasi Alpha ini generasi yang lahir dari tahun 2010 sampai sekarang. Ini generasi yang lahir ini memang betul-betul generasi yang hidupnya itu berpengaruh, dipengaruhi oleh teknologi. Serba instan tadi. Nah, apa-apa itu harus dengan teknologi. Karena memang dia hidupnya di zaman teknologi gitu. Nah, generasi Alpha ini ciri-cirinya tadi serba instan, kemudian
apa namanya, semua hal-hal kehidupan mereka, entah itu dari pendidikan, kehidupan sehari-hari, itu dimudahkan dengan teknologi. Beda dengan generasi kita. Di sebelum generasi X ini ada namanya generasi baby boomers. Generasi baby boomers ini generasi yang lahir antara 1940-an itu sampai tahun 1960-an. Itu orang-orang tua kita, kakek nenek kita mungkin itu ya. Itu yang belum melek terhadap teknologi. Kalau bahasa Sumbawanya itu gaptek. Bahasa Sumbawa gitu. Gaptek dengan teknologi. Kalau kita itu pergeseran antara generasi tahun 1980-an ke tahun 2000-an. Jadi kita sudah ada teknologi, kita sudah melek dengan teknologi, tetapi tidak begitu masif gitu loh. Beda aja, beda generasi yang sekarang, yang siapa tidak yang gagap terhadap teknologi, yang lahir antara 2000-an sampai 2010 bahkan sampai sekarang. Semuanya sudah lihai dalam memainkan teknologi, dan bahkan semua kita pasti punya smartphone. Adik-adik kita lihat bagaimana Mas Rian? Ya, betul apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Tapi begini, memang teknologi ini harusnya berdampingan dengan kehidupan masyarakat, lebih khususnya kaum milenials. Tapi bagaimana sih menurut pandangan Bapak ini terkait dengan peluang dan tantangan teknologi di era pandemi COVID-19 ini? Kira-kira lebih khususnya melihat situasi dan kondisi pemuda Sumbawa itu, bagaimana kira-kira yang dapat dipaparkan oleh Bapak? Iya, jadi menarik ya kalau misalnya kita bahas soal pemuda, mahasiswa, pelajar. Pemuda, mahasiswa, pelajar itu berarti masuk generasi milenial. Tantangannya itu ya bagaimana caranya kita semua, kita ini generasi milenial. Kalau katanya Jokowi itu perang melawan COVID, mari kita perang melawan COVID. Ya kalau milenial itu mari kita perang melawan teknologi. Maksudnya bukan kita tidak sekali menentang teknologi. Tidak, kita harus ikuti perkembangan zaman 4.0 kan industri. Cuma permasalahannya, pengendalian diri kita terhadap teknologi itu masih sulit sekali kita bisa kendalikan. Contohnya nih, apa-apa kan kita tinggal, semuanya ada di smartphone. Kita mau akses dunia, lihat perkembangan dunia, Indonesia, semua ada di sini. Tinggal kita klik, modal rebahan, kita bisa temukan semuanya apa yang kita mau. Mau pesan makanan, di Sumbawa kan sudah ada ojek online tuh, walaupun belum terbungkus dalam Grab atau Gojek, tapi kan punya ojek online-nya. Tinggal klik, yang penting ada duit kan. Mau pesan ini barang, bisa ada COD, tinggal klik. Jadi kita sangat dimudahkan dengan teknologi. Itu dampak positifnya, Bang. Ya, Bang lagi ke konsisten saya jadinya. nggak apa-apa. Kita kan masih milenial. Masih milenial ya, mau Bang mau Mas ya. Iya. Jadi itu dampak positifnya. Pekerjaan kita itu dimudahkan dengan perkembangan teknologi ini. Tapi negatifnya kita susah pengendalian diri. Kadang kita dikendalikan oleh teknologi. Ini seperti apa? Bangun tidur, yang kita lihat pertama kali itu HP, karena alarm kan. Apalagi kehidupan sehari-hari, kita mau pergi ke toilet, mohon maaf, pasti kita bawa HP karena gabut. Generasi milenial maupun generasi alpha, saya yakin bahwa menghabiskan waktunya itu minimal itu ada 5 jam sehari untuk menghabiskan waktunya di depan gadget. Yakin saya itu, walaupun belum saya baca penelitiannya. Pagi misalnya sudah kita buka gadget, siang buka gadget. Misalnya pagi itu 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, sudah 3 jam. Minimal 4 jam atau 5 jam itu pasti kita menghabiskan waktu untuk gadget. Masih mending kalau itu hal-hal positif yang kita lakukan. Misalnya kita kaji soal bagaimana perkembangan daerah, pendidikan, kebijakan Pak Menteri Pendidikan soal pendidikan di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan realita yang terjadi. Seperti itu, tapi jarang ada yang saya lihat. Ini menurut kacamata saya ya tadi ya. Takutnya nanti, nggak begitu kok Farhan, nanti dibilang protes sama generasi milenial. Emang nyatanya begitu. Kita lihat bahwa sekarang kita lebih asik dengan gadget terhadap hal-hal yang buang-buang waktu. Ya contohnya nih, misalnya kita main game. Saya punya games tapi tidak sepanatik gitu. Nanti ada yang bilang, oh itu fashion kita bilang. Yang mau bagaimana lagi, kita bisa bilang apa? Kalau misalnya milenial sebelum itu fashion saya. Kira-kira gitu. Artinya tantangannya dalam diri kita sendiri, Pak.
dalam diri kita sendiri, bagaimana caranya kita mengendalikan diri. Kalau katanya kalau Allah berfirman itu, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berubah. Nggak bisa. Dari kita sendiri lah. Ya. Tantangannya. Betul. Menarik apa yang disampaikan oleh Bang Farhan. Tadi artinya bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus selesai terlebih dahulu dengan diri kita sendiri. Betul, sepakat. Maka kalau kata-kata yang sering saya dengar itu, ketika itu terdapat di dalam hati kita, maka itu sudah menjadi niat. Betul. Ketika itu sudah di pikiran, itu sudah menjadi komitmen yang akan kita keluarkan melalui lisan. Betul. Dan ketika sudah kita laksanakan, itu artinya sudah menjadi aksi kita. Nah, sepakat saya. Artinya begini, yang coba saya simak dari tadi, kita coba mengacu kepada generasi Z ini. Benar, iya. Generasi Z ini adalah sekarang sedang diambang pintu. Bisa saja menuju jurang dan bisa saja menuju puncak. Lebih khususnya pada Indonesia Emas 2045. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang tidak kalah penting sebagai support sistemnya adalah pendidikan. Kita lihat sekarang konsep pendidikan yang coba dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Sekarang kan sudah belajar online. Artinya kalau kita mampu memanfaatkannya, ini sangat berdampak positif lebih khususnya kaum milenial. Nah, tapi kalau lebih khususnya nih, pandangan Bang Farhan lebih menelisik belajar online ini lebih khususnya di pemuda itu pendekatan yang seperti apa? Iya, tadi berangkat dari ini tadi lah, Mas Kian, berangkat dari dalam diri pribadi itu yang pertama kan. Kita harus tuntas terhadap diri kita sendiri gitu ya. Kalau kita analogikan tangki minyak ya, Pertamina itu tidak bisa, tangki yang 16.000 liter, 32.000 liter itu tidak bisa disalurkan kepada Pertamina kalau tangki dari truknya itu tidak terisi. Kira-kira begitu. Artinya tangki truknya itu kan cuma kecil tuh, tapi dari yang kecil itu kita bisa mengantarkan, mendistribusikan sampai 36.000 liter di masing-masing Pertamina. Artinya apa? Dari dalam diri kita pribadi dulu kita tuntaskan. Tantangannya itu seperti tadi. Ketika sudah tuntas dalam diri kita pribadi, sehingga akses keluar itu kita bisa selesaikan. Artinya kita sudah punya pegangan dari dalam diri pribadi dulu. Oke, kita harus ikut perkembangan teknologi. Kemudian terkait dengan milenial dari belajar online, kebijakan pemerintah karena masanya pandemi itu memang bagus. Tapi kan kita sudah mulai itu semenjak 2020 ya. Sekarang sudah masuk 1 tahun kita belajar online. Saya pribadi dan teman-teman, misalnya teman-teman di organisasi kemahasiswaan, dampaknya itu negatif semua. Walaupun katanya pemerintah harapannya ini dengan belajar online, kemudian kita bisa mengakses, kan kita sekarang bisa kuliah umum di mana aja. Link Zoom tersebar di mana-mana kalau ada kuliah umum. Tapi dampak kuliah online ini saya rasakan itu negatif semua. Ada yang positif. Kenapa dibilang begitu? Kadang-kadang kita lagi kuliah, ya pengalaman di kelas misalnya, dosen sudah menjelaskan. Kadang kita hanya gabung di di room kelasnya hanya untuk kepentingan nilai, kepentingan administrasi, kepentingan absen. Ilmunya gimana? Jarang yang kita perhatikan. Hanya segelintir orang aja yang perhatikan. Tidur, kadang kita tinggal tidur, bahkan ada kegiatan lain di jalan atau semuanya. Padahal sebenarnya dengan belajar online ini kita bisa mudah mengakses apa saja yang kita mau gitu. Kita bisa kuliah di mana aja. Kita bisa kuliah di Brawijaya bisa. Kita bisa mau diajar oleh dosen Brawijaya bisa. Kelas-kelas online yang dibuka oleh dosen-dosen di luar itu banyak beredar di pamflet-pamflet. Nah itu positifnya kita bisa akses. Tapi negatifnya jarang ada yang bisa konsisten terhadap belajar online. Memang betul-betul ingin cari tahu itu jarang ada sekali. Apalagi sekarang zamannya online serba online, organisasi pun kita malas. Mana ada yang mau organisasi online? Tidak pernah ada kegiatan yang mereka akan tertarik dengan organisasi online. Semuanya mau offline. Jadi kalau lihat generasi sekarang, karena serbanya dimudahkan, karena tidak ada tuntutan dari lingkungan kita ya,
tidak ada tuntutan dari lingkungan kita bahwa kita harus begini beda kalau zaman dulu. Kalau ceritanya orang tua kita dulu itu, kalau kita tidak ketemu dengan dosen kita atau tidak tepat waktu apa semuanya itu, kita bisa kadang sampai dipukul gitu kan, guru-guru kita dulu. Tapi sekarang kalau begitu kena undang-undang kekerasan, kita bisa dipidana kalau misalnya kita memukul dan semuanya, karena tidak ada tuntutan. Artinya perkembangan ini selama tidak ada yang menuntut, ya kita ngalir gitu-gitu aja. Seperti yang Mas Rian bilang, kita bisa masuk di jurang. Kenapa? Karena tidak ada yang kontrol. Nggak ada keharusan kita harus berbuat A, B, C, D, nggak ada. Ini udah nikmati aja, bangun tidur, buka HP, main game, buka YouTube, ini semuanya nggak ada salah. Sebenarnya itu nggak ada salahnya bagi mereka, kan tergantung mau jalan yang mana mereka pilih. Mantap. Oke, jadi sangat menarik sekali apa yang coba digagaskan oleh Pak Farhan. Artinya di sini bahwa teknologi ini kita harus mampu menyesuaikan diri. Mungkin termasuk teman-teman Genbi yang hadir atau menonton podcast kita ini adalah salah satu upaya ya, untuk menangkal kita tidak masuk jurang itu. Betul. Karena mungkin dengan diskusi-diskusi ini dapat membangkitkan dasar atau gagasan pemikiran teman-teman yang menonton podcast, sehingga bisa lebih bangkit, informatif, inovatif, dan kreatif. Betul. Seperti yang coba kita gagas pada podcast kita pada kali ini. Baik, karena yang saya tinjau dari tadi, Bang Farhan di kurikulum vitae-nya saya baca juga anaknya organisatoris sekali. Iya. Artinya juga ini cukup penting kita gali bagaimana sebetulnya kehidupan berorganisasi ini mampu sebagai pilar menangkal masuk jurang ke teknologi itu. Iya. Artinya kan pentingnya teknologi organisasi ini ya, untuk menyeimbang, menggali potensi diri setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Pentingnya organisasi bagi Bang Farhan itu di era pandemi ini seperti apa, Bang? Iya, kalau bicara penting atau tidak penting ya, itu tergantung dari kita berdirinya dari segi yang mana, Ya. perspektif mana. Kalau generasi Z tadi saya bilang, generasi Z, generasi Alpha yang lahir tahun 2010-an sampai di atas tahun 2010 sampai sekarang itu, sepertinya fobia terhadap organisasi. Ya. Saya lihatnya gitu, Pak. Karena mereka belum merasakan bagaimana membangun hubungan emosional. Beda dengan generasi kita, generasi milenial. Ini kan yang aktif sekarang saya lihat ini rata-rata generasi yang 1980-an sampai tahun 2000-an. Selebihnya itu hanya suka terhadap organisasi, tidak mendalami betul-betul gitu. Hubungan emosional. Jadi penting terhadap organisasi di masa pandemi. Kenapa? Bukan hanya di masa pandemi sebenarnya. Di masa-masa sebelumnya juga penting. Akan tetapi permasalahannya, kenapa mereka belum tertarik terhadap organisasi? Karena mereka belum pernah bertatap langsung, belum pernah merasakan atmosfernya organisasi itu seperti apa, belum pernah. Itu pun kalau ada, ya tidak mendalami banget gitu loh. Banget gitu. Tidak mendalami betul gitu loh. Bagaimana atmosfernya organisasi, sehingga mereka hanya sekedar suka. Karena mereka asik dengan kehidupan teknologi seperti yang dibilang tadi, susah dikendalikan. Ya udah, saya nyaman dengan HP saya, hidup saya tinggal, kalau saya mau apa tinggal saya pesan, kalau saya mau makan tinggal saya pesan, tinggal saya klik gitu kan. Kalau mau nyantai ya udah tinggal saya browsing di HP dan semuanya. Sehingga mereka tidak ada berpikiran, karena ini tantangan juga bagi kita organisatoris gitu loh, Mas Rian. Artinya kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan generasi Z kenapa mereka tidak tertarik dengan organisasi. Kenapa mereka belum mendapatkan chemistry bahwa organisasi itu penting. Kita tidak bisa salahkan mereka sepenuhnya. Kenapa? Karena organisasi yang saya lihat sekarang yang kita bentuk ini masih tidak bisa menyimbangkan kehidupannya mereka dengan teknologi. Artinya kita ketinggalan zaman nih. Organisasi masih pakai cara lama. Kita tidak bisa menyesuaikan dengan gaya hidup mereka. Tantangannya yaitu bagaimana caranya supaya kita menyesuaikan dengan gaya hidup mereka, supaya itu mereka mau tertarik ikut dengan kita. Sekarang kalau kita ajak organisasi anak-anak sekarang, bagaimana jawabannya? Kenapa saya bisa tarik kesimpulan seperti itu?
Karena misalnya di kampus-kampus nih, kalau kita buka open recruitment organisasi, paling yang ikut paling banyak ini 80-an, 90-an, jarang ada sampai ratusan. Organisasi itu artinya organisasi di mata mereka itu nggak menarik. Lebih menarik ya udah kita buat WA group aja, lebih menarik. Padahal sebetulnya dengan kita bertemu bertatap langsung itu akan membangkitkan hubungan emosional kita. Kita bisa ketahui satu sama lain. Jadi pentingnya organisasi ya sangat penting di kehidupan sekarang. Ini kadang-kadang saya ini kalau sudah malas gitu ya untuk mengajak teman-teman itu untuk ikut kita berorganisasi, ikut terhadap kegiatan-kegiatan sosial masyarakat, ikut terjun ke masyarakat. Jika mereka mau, saya bersyukur. Kenapa bersyukur kira-kira Mas Gian? Sedikit saingan kita nanti kalau kita sudah sudah masuk di dunia tataran fashion pekerjaan itu sedikit, artinya mereka telat sadar gitu. Ya udah biarin aja. Saya kadang kasarnya begitu ya, kalian yang nggak mau belajar udah kalian begitu aja, kalian tetap senang dengan kehidupan kalian, dan nanti ketika Indonesia emas 2045 mereka akan kewalahan, mereka akan kesusahan karena mereka nggak punya bekal. Ketika dikasih kesempatan untuk balik lagi nggak bisa. Makanya ketika kita jadi mahasiswa kita habiskan masa-masa mahasiswa kita, habiskan kuota gagal kita di zaman mahasiswa, sehingga nanti ketika kita siap diberi tanggung jawab yang lebih besar itu kita siap tinggal eksekusi. Mereka akan kalah, ketinggalan zaman mereka. Memang betul mereka asli dengan kehidupannya. Tapi ketika yang menghadapi bonus demografi Indonesia emas 2045, masyarakat ekonomi Asia, masyarakat ekonomi ASEAN, saingan kita bukan hanya sama mereka, saingan kita orang luar negeri semua. Begitu kira-kira Mas Rian. Mantap Bapak. Artinya yang tidak kalah penting untuk saat ini adalah kita menggali potensi diri kita masing-masing. Artinya kalau kita berbicara tentang Indonesia emas 2045, bukan hanya berbicara tentang ekonomi, tapi juga nanti akan berbicara politik, berbicara hukum, sehingga pada tahun 2045 ini sebagai puncaknya Indonesia ini. Artinya 2045 ini kita dapat tafsirkan apa yang sudah kita persiapkan pada hari ini. Artinya pentingnya pemuda pada hari ini adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi 2045. Sepakat. Nah, kemudian yang mungkin harus kita pahami secara bersama-sama agar 2045 itu kita tidak hanya dikuasai oleh teknologi, maka pendidikan modern itu perlu kita terapkan. Betul. Nah, kira-kira menurut Bang Farhan, melihat pemuda Sumbawa dengan kajian nilai lokal Sumbawanya itu seperti apa? Kalau yang kita lihat kan sering kita dengar biasanya di guru-guru ngaji kita bahwa orang-orang Sumbawa itu harus sabalong sama lewa. Iya. Artinya kan seimbang gitu kegiatannya. Kemudian nilai-nilai yang dibangun oleh kegiatan tradisi-tradisi kesumbawaan seperti misalnya saling tulung, saling angkat, saling pikir. Nah, kira-kira untuk hal-hal ini apakah perlu harus dikembangkan di era milenial sekarang? Iya. Bagaimana? Menarik ini dia. Nah, jadi kita sudah menyerempet ke pemuda Sumbawa. Pemuda Sumbawa budaya. Saya nggak mau terlalu banyak komentar soal pemuda Sumbawanya, karena kan kita menempuh pendidikannya di luar Sumbawa. Ya. Mataram sih. Artinya atmosfer Sumbawa kita nggak begitu rasakan ketika saya kuliah gitu ya. Tapi kalau saya lihat perkembangannya itu di media sosial, kemudian perkembangan pemuda Sumbawa dan sebagainya itu terkait dengan kita kaitkan dengan nilai-nilai budaya, pendidikan budaya itu sangat penting. Saya sepakat, sangat penting sekali. Kenapa? Kalau di buku Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu tentang generasi milenial itu, cirinya generasi Z tadi saya sampaikan, generasi Z, generasi milenial pun itu semuanya serba instan. Mereka komunikasinya melalui komunikasi virtual. Ada cerita dosen saya nih, diceritakan pengalaman dosen saya. Ini adakan webinar, kemudian ada salah satu mahasiswa yang ngechat setelah selesai webinar. Nah, biasanya setelah selesai webinar itu mereka dapat e-sertifikat kan. Kemudian mahasiswa ini ngechat ke dosen saya. Tahu gimana bunyi ngechatnya? Permisi, saya mau minta e-sertifikat. Anda kan namanya di pamflet yang tersebar.
benar. Coba ke dosen yang bilang gitu. Permisi, saya mau minta sertifikat. Terus di screenshot kontak personnya yang dosen saya itu, nama Anda tercantum di pamflet soal penanggung jawab sertifikat. Nama Anda ya. Pak, coba pikir. Itu generasi kita memang itu. Tidak bisa menutup kemungkinan. Terus apa dijawab dosen saya? Ini nama lengkap sama NIM. Iya. Nah maksudnya, kenapa mereka seperti itu? Ini nggak semuanya ya. Sebagian kecil, semoga sebagian kecil mereka seperti itu. Karena mereka belum pernah atau belum merasakan bagaimana membangun hubungan emosional antara orang langsung. Karena mereka komunikasinya komunikasi virtual kebanyakan. Bahasa di teks beda dengan bahasa langsung. Ya nggak? Sekarang kita ketawa di teks, belum tentu kita bisa ketawa langsung dulu. Kita marah di teks, padahal sebenarnya niatnya mungkinnya yang ngechat itu nggak begitu sebenarnya maksudnya gitu loh. Tapi orang yang kita yang membaca itu memang gitu etikanya kurang. Kenapa bisa etikanya kurang? Karena kita belum jarang sekali berhubungan secara langsung. Nah itu makanya saya bilang pentingnya organisasi. Pentingnya organisasi kita diajarkan untuk bagaimana berkehidupan sosial, bagaimana memahami karakter satu dengan yang lain, bagaimana cara menyatukan pendapat, bagaimana cara menghargai perbedaan. Semuanya kita dapatkan di organisasi, nggak ada di lingkungan kelas, dan nggak akan kita dapat di generasi Z, generasi Zoom, karena mereka ruang kelas online, nggak ada istilahnya saling dengarkan gitu. Bisa saja mereka diam, bisa saja mereka ribut, ditutupi dengan di silent mic-nya. Sebenarnya mereka ribut, nggak ada, sehingga menghargai satu sama lain itu susah kita temui di generasi Z, generasi Zoom. Yang generasi antara 2010-an sampai sekarang itu susah. Biarlah nanti marah generasi itu ke saya. Kenapa bilang begitu nanti? Ya memang begitu realitanya. Kemudian terkait dengan bagaimana budaya Sumbawa gitu ya. Sabalau Sumbawa saya sepakat, artinya ada patah dulu itu, adat berhentiku Sarah, Sarah berhentiku cerita bulah. Ada juga yang lirik lagu yang menarik itu. Mana hujan barat siwa, lamin salah si panyumu, nu kawan kena bajari, lamin ai adal sudu, lamin balong si panyumu, tu kenang maning kawan si. Ini saya translatekan nih, karena kan ini mungkin yang nonton bukan hanya orang Sumbawa. Orang Sumbawa mungkin ada yang nggak ngerti artinya. Jadi walaupun hujan lebat di bulan 9, saya kan belum berapa hujan lebat itu. Pokoknya walaupun hujan lebat, kalau sebutan bahasa Sumbawanya itu barat siwa, kalau salah cara menampung, kita pakai cuci muka pun nggak cukup. Tetapi walaupun air embun subuh, kalau bagus cara kita menampung, kita pakai mandi pun cukup gitu loh. Maknanya apa? Ya biar teknologi ini semaju apapun, sehebat apapun perkembangannya, kalau kita tidak bisa manfaatkan, kita tidak bisa sesuaikan, kolaborasikan dengan nilai kebudayaan, ya nggak akan bisa bagus. Artinya kita nggak akan siap menghadapi Indonesia 2045. Memang benar kalau misalnya kita berbicara soal pemuda Sumbawa nih, di mana-mana, tanya di mana-mana, tempat rantauan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa image orang luar terhadap orang Sumbawa, terutama mahasiswa pemuda pelajarnya itu, jika kita bandingkan orang Sumbawa, suku Samawa, kemudian Embuju sama Sasak, kalau pergi merantau, itu biasanya orang dosen-dosen itu biasanya sering ceritakan di dalam kelas tuh. Kalau pergi merantau, bedanya itu kalau suku Sasak tiba di rantauan itu yang dicari kopi dan rokok. Ngopi dulu gitu. Kalau misalnya orang suku Bojo, mahasiswa pelajarnya pemudanya itu kalau tiba di rantauan, saudaranya yang dicari pertama. Ya apa jawaban mereka ketika di suku Samawa, ketika tiba di tanah rantauan? Yang kita cari itu mall gitu kan. Itu image-nya orang-orang itu terhadap orang Sumbawa, pemuda Sumbawa begitu keras. Karena kehidupan Sumbawa yang kita lihat sekarang, pemudanya itu hedonis. Tidak bisa marah terhadap itu, karena ya kembali lagi mereka memilih jalan masing-masing. Tinggal kita nanti sebagai kita yang sudah siap
kita siap untuk menghadapi bonus demografi, kita siap untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 ke depan, kita sudah bisa prediksi bahwa yang akan terjadi ke depan seperti ini. Ya udah, kita sendiri siapkan sekarang. Ya dulu gue lah, siapa suruh kemarin diajak nama kan, kira-kira begitu. Jadi tantangannya antara budaya ini kemudian budaya ilah misalnya, Mas lihat budaya ilah susah sekali kita temui di zaman sekarang. Kalau kita dengar cerita-cerita dosen zaman dulu itu, guru-guru kita takut kalau kita lihat telapak kaki dosen itu, guru itu. Tapi sekarang gimana kira-kira? Ada yang menikah lah, ya salah bro, hey bro, ketemu sama gurunya, hey sis. Nah itu apa sebenarnya yang salah di kita ini? Makanya kurangnya pendidikan. Nah jadi saya kutip ini, Mas Rian, saya kutip bukunya Ibnu Haldun, bukan di judulnya itu. Jadi tergantung lingkungan ternyata semuanya. Yang membentuk kita itu lingkungan. Seseorang yang tidak mendapatkan pendidikan di di keluarganya, maka dia akan terdidik oleh alam. Maksudnya apa? Jika kita tidak mendapat pendidikan yang penuh di lingkungan keluarga, maka alam, lingkungan akan mendidik kita. Itulah sebabnya muncul misalnya pepatah, jika kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan tercium bau parfumnya, kecipratan bau parfumnya. Jika kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan keciprat apinya. Jadi ternyata kalau kita lihat sekarang, berarti mereka ini dididik oleh alam, dididik oleh lingkungannya. Kalau kita lihat sekarang outputnya seperti itu, ya udah, lingkungannya, circle-nya memang begitu. Beda dengan circle-circle yang outputnya yang pendidikan moralnya yang didahulukan, saling ilah, saling satu otak. Sekarang kita sulit temukan itu. Begitu Mas Rian. Oke, baik, menarik. Sekali dari awal diskusi kita sampai pada titik ini. Iya. Nah, jadi pernah saya dengar pepatah mengatakan begini, pemuda itu jangan terlalu ingin menunjukkan eksistensi, tapi minim esensi. Jangan juga terlalu penuh doktrinisasi. Artinya begini, kita terlalu menarik untuk menunjukkan eksistensi, tapi esensinya nggak mau dimunculkan. Tapi dari eksistensi yang muncul itu adalah dari hasil doktrin yang bersifat terlalu fanatis, terlalu mendogma semua pemikiran-pikirannya, sehingga tidak mau membuka ruang untuk apa yang diberikan oleh zaman itu. Benar. Sehingga yang dilakukan oleh pemuda hari ini penting untuk menyesuaikan diri dengan zaman yang ada sekarang. Sepakat. Nah, jadi dari awal tadi sudah dibahas tentang milenial, berbagai generasi, kemudian masuk ke konsep budaya, model pengenalan karakter sudah coba dikaji. Tapi yang tidak kalah penting sekarang adalah untuk para penonton di sana, teman-teman Genbi, agar tidak kehilangan arah, mari kita dengarkan tips and trick ya yang disampaikan oleh Bang Farhan terkait dengan konsep kita bergerak di era COVID-19 ini. Kepada Bang Farhan ya, saya silakan. Iya, silakan ini. Jadi tadi soal pemuda ya, artinya harus laras, jangan hanya menunjukkan eksistensi dari esensinya nggak dapat gitu. Kemudian doktrinisasinya nggak dapat dan semua. Kalau saya boleh pinjam katanya Pak Anies Baswedan, itu pemuda yang sekarang ini pemuda minimal mempunyai 3 hal: gagasan, narasi, sama eksekusi. Dan kalau berkaca dari yang sekarang, kebanyakan siapa coba pemuda mahasiswa yang generasi milenial yang tidak bisa bicara, dalam artian berbicara depan publik, narasinya indah sekali narasinya, gagasannya mantap, tapi satu yang kurang, jarang ada yang bisa eksekusi Mas. Jarang sekali ada yang bisa eksekusi. Kalau berteori, walaupun dibilang itu ada mahasiswa yang bagiannya konseptor, ada mahasiswa yang bagiannya eksekutor, itu hanya melindungi diri mereka sebenarnya. Tapi sebenarnya kebanyakan dari kita narasi, gagasan mantap sekali, eksekusinya kurang. Sebenarnya bukan sepenuhnya salah kita Mas. Itu kita sudah bisa memainkan peran gitu loh. Ketika kita eksekusi misalnya, ini kita membela kaum kita gitu.
ketika kita mengeksekusi, kadang kekuasaan yang menghalangi kita gitu. Ada kebebasan berekspresi di sana, banyak hal-hal yang kita terhalang karena aturan dan sebagainya. Itu yang membuat kita, terutama generasi milenial, ya udah bodo amat, sehingga kepercayaan terhadap itu sudah hilang gitu. Kemudian bagaimana tips dan triknya? Misalnya supaya kita tetap bisa hidup berdampingan dengan teknologi, antara budaya dan semuanya. Kita kembali ke awal tadi. Selesaikan dulu dari diri pribadi kita. Banyak kok. Kemudian rubah circle kita. Ada circle temannya misalnya yang kita lihat, yang kerjaannya setiap hari, mohon maaf nih, nongkrong aja setiap hari. Yang dibicarakan kadang-kadang kalau habis bahan, cirinya itu kalau sudah habis bahan pembicaraan, teman yang kita bicarakan orang jadinya jatuhnya kadang-kadang begitu. Karena setiap hari intens kita bertemu itu setiap hari. Memang bagus sih sebenarnya kalau setiap hari kita ketemu, tapi circle kita seharusnya kita sortir. Misalnya teman main, teman hedon misalnya kita di hari Minggu, malam Minggu. Kemudian teman-teman organisasi kita di hari Senin sampai Selasa. Kemudian circle yang ini di hari Rabu, Kamis. Kita bisa sortir. Dan pasti akan ada penyimbang, saya yakin. Sehingga mereka tidak hanya terdoktrin terhadap satu gitu loh, satu hal saja, seperti yang ada juga orang-orang yang fanatik terhadap suatu gagasan misalnya. Oh, berdasarkan buku ini mereka fanatik sekali ya. Bahkan gaya hidup tokohnya mereka ikuti itu. Nggak ada salah sebenarnya di mereka, tetapi mereka susah bisa imbangi. Lingkungan yang lain itu dilarang masuk. Begitu juga dengan circle-circle yang hedonis. Mereka tertutup terhadap circle-circle yang bisa, misalnya bagaimana diimbangi dengan diskusi, bagaimana diimbangi dengan kehidupan sosial. Mereka susah untuk membuka diri untuk circle itu. Atau sebaliknya, orang-orang yang aktif terus diskusi, kerjaannya baca buku, ya fanatik dan terhadap ilmu. Nggak ada salahnya, sebenarnya bagus kan. Tapi tidak bisa diimbangi dengan misalnya udah santai hidupnya kayak gitu, nggak ada. Jadi kita harus bisa seimbang. Circle kita terus kita ubah, Mas. Saya baru titik baliknya, saya sadar itu ketika baru kuliah. Kalau terus-terusan saya begini misalnya, apa kira-kira yang saya dapat? Contohnya di mana misalnya? Banyak sarjana, terutama sarjana hukum ya. Kalau orang presetkan itu susah hidup, SH ya. Kalau saya optimis, senang hidup. Artinya banyak yang nganggur. Kenapa? Permasalahannya apa? Kenapa mereka bisa nganggur? Karena mereka belum bisa menggali potensi diri. Nah, jadi orang itu miskin bukan karena tidak punya harta, tetapi tidak bisa mengkonversi kemampuan yang kita punya itu untuk menjadi optimal. Kalau katanya Amartya Sen itu, orang yang miskin itu bukan karena tidak punya harta, tetapi gagal mengkonversikan kemampuan kita menjadi maksimal. Kita ini ahlinya misalnya yang sekarang nih, Mas Rian, sekarang Presma kan, saya dengar Presma Unsa nih, kelas Presma baru semester 6, artinya potensinya sudah maksimal. Mas Rian sudah bisa menggali potensi dengan maksimal. Dengan Presma, Mas Rian bisa bertemu dengan semua pejabat. Pejabat mana yang Mas Rian tidak bisa temui saat ini di Sumbawa dengan membawa label Presma? Ada yang ahlinya di kan kita dituntut untuk kreatif inovatif kan di zaman 4.0 sekarang. Ada yang jualan online. Saya lihat teman-teman saya banyak tuh yang sudah beralih profesi. Artinya, alhamdulillah ternyata mereka sadar terhadap perkembangan zaman ini. Mereka memanfaatkan teknologi. Udah, biarlah kita fokus di bagian organisasi, misalnya kehidupan sosial masyarakat. Mereka fokus di wirausaha pengusaha muda gitu kan. Banyak teman-teman. Artinya ternyata tidak semiris yang kita bayangkan bahwa orang Sumbawa itu apa yang dibilang oleh orang-orang itu tidak begitu. Banyak orang-orang sukses, orang-orang Sumbawa, pemuda-pemuda Sumbawa itu yang menjadi selebgram. Itu bagian bidangnya dia kan. Ya, mereka sudah bisa konversikan kemampuannya mereka menjadi maksimal, bisa bahkan menghasilkan duit gitu. Ada yang selebgram, kemudian masuk endorse. Mas Rian bukan selebgram mungkin ya, saya lihat. Sedang menuju ke sana. Berarti tahunya yang kita buat kontennya itu. Oh iya. Ada yang jadi YouTuber, tapi YouTuber Sumbawa belum. Ya. Dia kayak admin sama Om Aras misalnya kan. Sama Om
pemalas sama rahasia, sama marah sama rahasia itu mereka pemuda yang kreatif. Mereka nah artinya dampak positifnya dari itu semua, mereka bisa promosikan budaya-budaya Sumbawa melalui platformnya mereka gitu. Jadi banyak positifnya, banyak juga negatifnya. Yang pertama itu tuntaskan dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, circle-nya itu ya harus kita keluar dari circle-circle yang toksik katanya orangnya. Kita harus berusaha keluar dari circle-circle yang jika kita merasa circle itu toksik, ya udah kita tinggalkan. Memang berat mas kalau kita tinggalkan itu kehidupan begitu. Tapi mau udah mau kalau kita ingin berubah, kita harus tinggalkan. Kemudian ketiga itu kita menggali potensi diri. Gali apa sebenarnya kemampuan saya nih? Kalau kemampuan saya misalnya yang suka berorganisasi, nanti ujung-ujungnya misalnya bisa jadi event organizer, lari ke sana dia, atau menjadi politisi. Kalau misalnya saya sukanya misalnya berbicara public speaking, kita bisa beralih menjadi MC, moderator, penyiar radio, mungkin membawa podcast seperti ini kan itu menarik. Sedang menuju ke sana. Menuju ke sana. Kira-kira begitu. Artinya kalau soal teori di tataran teori semuanya sudah tuntas. Dan bahkan teman-teman, sobat-sobat Genbi mungkin sudah tuntas soal itu. Bayangkan saya lihat teman-teman Genbi, entah itu Genbi NTB pun, teman-teman saya yang di Genbi NTB itu, mereka semuanya aktif di bidangnya masing-masing. Ada yang bagian pengusaha, ada yang fokus di organisasi, ada yang fokus menjadi akademisi, misalnya fokus di akademisi yang suka baca buku apa semuanya itu fokus. Nah ini yang ngambang, ini yang belum tahu apa kemampuan diri kita. Hingga muncul pertanyaan, bagaimana cara menemukan jati diri? Muncul pertanyaan seperti itu biasanya. Ya hanya di diri dia sendiri, bagaimana cara, kan dari diri kita sendiri yang mengetahui bagaimana kemampuan kita. Kita yang lain ini, lingkungannya hanya bisa mensupport. Ayo, semangat kamu pasti bisa. Kamu bisanya di bagian ini, sehingga kamu cocoknya di bagian ini. Ada orang gitu. Kamu kemampuanmu ini berarti nanti kamu cocoknya ke sana. Dan itu yang perlu kita tanamkan melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ini, podcast seperti ini, kita tanamkan ke generasi-generasi milenial kita. Generasi-generasi milenial kita ya. Kira-kira gitu. Ya. Baik Bang, dari awal tadi kita sudah coba kupas tuntas nih, baik dari tips and triknya, tapi ada satu hal yang cukup menarik harus kita kaji. Iya Pak. Ceritakanlah pengalaman Bang Farhan ini selama masa kuliahnya sampai sekarang yang mungkin bisa dijadikan sebagai landasan teman-teman nantinya yang nonton ini. Oh, menarik nih apa yang disampaikan oleh Bang Farhan. Artinya ini bisa menjadi acuan kita. Iya. Walaupun masing-masing orang nanti akan kembali kepada dirinya masing-masing menggali potensinya, tapi mereka sudah memiliki busur panah yang ditancapkan pada papan yang ditancapkan pada papan panah tersebut. Oke. Iya. Bicara pengalaman ya, saya rasa Mas Rian juga sekelas Presma kan, Presma Universitas Samawa. Saya tidak pernah jadi Presma, saya cuma jadi ketua BEM fakultas. Mas Rian ini saya rasa pengalamannya lebih banyak, karena diminta berbagi ya kita berbagi, diperintah sama Presma saya harus langsung. Nah jadi di sini teman-teman, sahabat Genbi, saya bukan bermaksud untuk menggurui dari awal tadi ya. Jadi tekankan kita bukan maksud untuk menggurui, kita hanya berbagi saya. Artinya jika ada masukan dan semuanya itu kita bisa berbagi di sini. Nah berbicara soal pengalaman, ini dari awal nih saya ya. Saya mulai aktif di organisasi, terus suka kehidupan sosial masyarakat itu semenjak SD. Dari kelas 4 SD saya sudah mulai aktif. Sekarang umur saya 22 tahun. SD, SMP, saya aktif juga. SMA saya kalah jadi ketua OSIS kemarin. Mencalonkan diri, beranikan diri nih, kalah. Nah, kuliah, alhamdulillah semakin banyak pengalaman. Pertama kali orang melihat saya, misalnya kayak SMP, saya kan SD-nya di desa tuh, di Bukit, di Lombok. Ketika saya masuk SMP di Sumbawa, SMP 1 Labuan Sumbawa itu, di Labuan Badas itu, betul-betul saya seperti orang ketinggalan zaman melihat teman-teman. Saya baru bisa mengoperasikan laptop, kemudian smartphone, itu ketika SMP. SD sama sekali buta. Kemudian terkait organisasi, orang gak percaya sama saya. Kenapa? Karena tubuh saya kecil.
Jadi orang lihatnya udah dia sebagai anak-anak aja gitu loh. Menjadi SMP udah saya mulai aktif di forum anak Samawa namanya. Yang fokusnya di bidang anak-anak yang dalam rangka memperingati hari anak kita sekarang ini. Itu forum anak Samawa. Saya mulai aktif di situ, saya ditempa di situ. Bagaimana supaya kita berani? Ternyata modalnya satu Mas Rian. Bayangkan, saya nggak bisa apa-apa. Saya bicara di depan orang, saya bisanya dulu itu cuma nyanyi doang. Itu pun pas-pasin suara saya. Istri saya nyanyi aja kerjaan saya di depan. Kalau ada acara perpisahan saya nyanyi. Kalau soal bicara public speaking itu nggak bisa saya. Saya mulai ditempuh ternyata di forum anak Samawa. Saya memberanikan diri. Farhan dari desa yang sedikit pengalaman atau sama sekali belum punya pengalaman, ketika masuk ke kota langsung majukan diri. Ketika di forum anak Samawa itu saya mencalonkan diri jadi ketua panitia. Satu ada kegiatan lomba ngumang dan balawas kalau tidak salah tingkat SD. Saya ketua panitianya sebenarnya. Mungkin mereka ragu gitu ya. Tapi saya memberanikan diri. Dari situ saya ternyata mendapat pengalaman yang sangat berharga. Jadi modalnya ternyata berani. Kemudian di SMP saya sah diri lagi. OSIS, masuk OSIS. Seni saya masuk. SMA semakin tingkat kepercayaan diri saya semakin tinggi. Makin menggebu-gebu saya nih. Artinya pendidikan juga saya imbangi. SMA puncaknya itu saya mencalonkan jadi ketua OSIS. Karena melihat semangat saya sudah tidak bisa dibendung, calon jadi ketua OSIS walaupun kalah. Tapi ada kebanggaan di antara ratusan orang siswa, hanya beberapa orang yang berani tarung di situ. Hanya beberapa orang yang berani tarung melawan, beradu gagasan, beradu argumentasi di situ. Saya disuruh ikut debat apa semuanya. Cerita pas debat nih. Saya diminta ikut debat sama guru bahasa Indonesia saya SMA. Pertama kali saya debat itu debat bahasa Indonesia. Belum punya pengalaman debat kan? Lawan saya itu saya lupa dari SMK Katunya kalau nggak salah. Saya pukul meja debatnya Mas Rio. Salah pokoknya saya yang benar. Begini saya sampai berdiri emosi saya kan. Pukul meja semuanya. Ternyata bukan begitu etika debat yang sebenarnya ternyata. Dan saya baru mengetahui etika debat yang sebenarnya setelah saya ikut debat. Tahun berikutnya kelas 2 SMA saya diikutkan lagi debat sama guru saya. Lawan saya sama. Ketika sama itu sebelum masuk ruangan itu diketawakan saya. Mungkin dikira Farhan yang dulu mungkin. Artinya diketawakan kemampuannya sudah kita tahu lah gitu. Ketika itu saya mulai pandai memainkan narasi gitu loh. Pandai memainkan kata-kata dengan tenang tanpa emosi. Alhamdulillah walaupun juara 3 waktu itu kan. Artinya dengan modal keberanian kita bisa tuntaskan semuanya. Berani aja dulu. Yakin aja dulu. Saya biasanya diajarkan sama senior-senior saya, misalnya teman-teman saya itu. Kalau ketika kamu dikejar anjing, yang kamu pikirkan kamu nggak peduli kamu bisa lari atau tidak, atau kamu mau lari kemana atau tidak. Pasti kita lari aja dulu. Atau dikejar maling, dikejar begal dan misalnya. Nah kita peduli, kita bisa lari, bisa melarikan diri atau tidak. Kita lari aja dulu. Yang penting kita berani. Terlepas nanti kita mau lari kemana itu urusan nomor 2. Dan begitu prinsipnya. Coba aja dulu, terlepas salah nanti bilang aja kita kan masih mahasiswa, masih belajar kan, wajar kita salah. Kecuali sudah punya disiplin ilmu yang mungkin pantang untuk salah gitu. Kemudian tips yang terakhir Mas Rian. Pertama itu kan kita kenali kita harus berani. Kemudian yang kedua kita tingkatkan kapasitas diri. Baratnya aqua kosong, aqua kosong. Tergantung kita mau isi dengan apa. Ini bukan kita di-endorse sama Aqua ya. Nanti siapa tahu Aqua kita di-endorse sama Aqua enggak. Karena ini mereknya kebetulan nih. Ibaratnya botol ini kita kosong. Selama hidup kita menentukan kita akan isi dengan apa. Kalau misalnya kita isi dengan air putih kemudian bersegel, mungkin ini rentang harganya 3.000 sampai 5.000 rupiah sih. Tapi beda misalnya kalau kita isi dengan madu sumbawa ini, madu asli sumbawa. Botol ini kita isi dengan madu sumbawa. Berapa kira-kira harganya? 100 sampai 100.000 sampai 120.000 kayaknya. Oh iya, iya juga. Ya, artinya kan kita coba terbuka dengan seluruh apa yang ada. Iya betul. Nah, artinya milenial sini yang ada di depan kita pada pagi hari ini
tetap harus membuka potensinya. Betul. Menggali potensi, mengenal dirinya masing-masing, ya. Sehingga hal-hal yang diceritakan tadi bisa dipetik dan menjadi acuan teman-teman bergerak ke depan. Iya. Begitu Bang ya? Betul betul. Nah, kalau misalnya kita isi dengan madu, mahal kan harganya? Artinya apa? Kalau saya ingat pesan dosen, selalu kita mengajukan pesan nasihat semua orang adalah guru kan. Dosen saya itu, Farhan, saya sempat bertanya, saya bingung Pak, setelah ini saya jadi apa? Nah, pesan yang saya dapat itu, kamu tekankan aja dulu kapasitas diri, maksimalkan apa yang ada dalam potensi ini maksimalkan, sehingga nanti ketika orang memberikan tanggung jawab kepada kita, itu kita siap. Misalnya kemampuan kita baru setengah nih, kita bingung mau ngapain dengan kemampuan setengah itu, ya, tingkatkan aja sampai full, sehingga nanti ketika ada tanggung jawab, ada tawaran pekerjaan, job dan sebagainya diberikan kepada orang, kepada kita bisa maksimal totalitas, sehingga ekspektasi orang itu tidak tidak rusak terhadap kita gitu, sesuai dengan ekspektasinya. Biasanya orang nih kemampuannya sudah full nih Mas Rian, kemudian ketika disuruh tanggung jawab yang kecil, misalnya untuk kita misalnya Gendi, dan kita ini sudah misalnya antar fakultas atau universitas, ketika nanti disuruh ngurus desa, disuruh ngurus kelurahan, kita nggak mau. Apa saya sudah levelnya level regional, level nasional, gitu. Masa saya ngurus desa? Kadang ada yang begitu. Jadi tingkatkan kapasitas sehingga tanggung jawab yang diberikan itu kepada kita bisa maksimal. Saya yakin orang-orang yang kasih tanggung jawab itu tidak melebihi dengan kemampuan kita. Betul kata Tuhan itu. Jadi tidak akan diuji di luar kemampuan. Kita tidak akan diberi tanggung jawab di luar kemampuan. Mas Rian dikasih tanggung jawab Presma karena dilihat Mas Rian ini memang sudah kapasitasnya sekelas Presma gitu. Jadi tingkatkan kapasitas, jadi belajar aja terus ya. Gak usah pikir mau apa yang, setidaknya kita sudah planning, kita sudah punya master plan kan. Artinya rencana-rencana kita ke depan sehabis ini kita ngapain. Jadi yang dibingungkan sama mahasiswa, terutama generasi milenial itu, kemana kita setelah sarjana? Iya, kalau tidak meningkatkan kapasitas diri dari sekarang, seperti yang Mas Rian bilang tadi, bahwa kita pupuk diri, kita persiapkan, bawa bekal kita untuk menghadapi Indonesia 2045 supaya kita tidak terjerumus ke dalam jurang, ya seperti itu. Kita harus belajar. Kira-kira begitu. Nah, jadi yang terakhir nih Mas Rian. Jadi bedanya arang dengan mutiara itu, persamaannya pertama, itu unsurnya sama-sama C, terbuat dari karbon. Benar nggak? Terbuat dari karbon. Jadi bedanya itu, mutiara, arang itu dibentuk dengan pembakaran yang sebentar, kayu dibakar langsung bisa jadi arang. Tapi mutiara, proses pembentukannya itu beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun. Mulai itu dari kena panas, dingin, bagaimana himpitnya di lempengan di dalam bumi itu dia bisa baru terbentuk seperti mutiara yang berharga. Padahal unsurnya sama-sama tidak. Sekarang, maksudnya apa dari dalam diri kita? Tinggal kita memilih. Kita akan mau jadi, kita ini sama-sama manusia, kita sama-sama punya potensi, kita sama-sama milenial. Sekarang kita pilih, kita mau jadi arang atau mutiara. Silakan tentukan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada puncaknya diskusi kita pada pagi hari ini, Bang. Menarik sekali apa yang kita bahas dari awal, mulai dari pendidikan sampai budaya, sampai konsep-konsep yang ada di Sumbawa, kemudian tokoh-tokoh barat pun menjadi inspirasi kita pada diskusi kita. Baik, pada kesimpulannya, teman-teman yang menonton, mari persiapkan diri teman-teman, tuntaskan di dalam diri teman-teman masing-masing, kenali diri teman-teman masing-masing, dan teman-teman pada tahun selanjutnya ingin jadi apa, maka persiapkanlah pada hari ini. Karena sederhana, kalau kita lihat latar belakang lahirnya manusia ini adalah penuh pertarungan. Toh kita juga di dalam rahim itu sudah bertarung. Maka salah satu buku dari Minder dari Super itu mengatakan Born to Fight. Artinya kita terlahir untuk bertarung. Mantap. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kalau kata pepatah juga begini, forget the mistake, remember the lesson. Artinya lupakan saja kesalahan-kesalahannya, ingat saja pelajaran-pelajaran. Mantap. Biasa. Mungkin itu saja sahabat Genbi yang dapat kami sampaikan.
Bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.